Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bab 141 dari Syarh Sunnah. Qala al-muallif rahimahullah wal mastur man bana sitruh wal mahtuq man bana hitkuh. Yani orang-orang yang ini berbicara tentang mastur, yani orang yang tertutupi aibnya, yani tidak terbukti kesalahan padanya, gitu. Mahtuq, yani orang yang terbuka aibnya, yani terbukti adanya kesalahan padanya, begitu. Itu lagi bicara tentang itu bab ini. Nanti di usul fikih atau di qawaid fikih nanti terutama di dawabit qada, ya, hakim gitu, kalau gitu. Nanti ada kaidah namanya al-asl bara'atuz zimmah. Hukum asal tiap individu, mereka innocent, nggak salah. Sampai datangnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka salah. Bukti atau syahid. Oke? Nah, nanti yang melayangkan tuduhan kepada seseorang, ini orang nggak salah, cuman ada seseorang yang melayangkan tuduhan atau melayangkan tuntutan kepada seseorang. Nah, ada kaidahnya nanti al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Gitu. Si orang yang menuntut itu dia harus mendatangkan bayyinah, bukti. Oke? Si orang yang tertuduh, dia harus berani sumpah untuk menolak tuduhan tersebut. Berani gak sumpah demi Allah, gitu. Ya, ini diantara kaidah-kaidah qada, ya, kaidah hukum qada. Qada yani hakim, ya, persidangan ya. Nah, hakikatnya adalah berbicara bab ini Syekh Shalih Al-Fauzan berkata hafizahullah, al-aslu fil muslim al-adalah wal khair fala tusi bihi dhann. Maknanya adalah hukum asal seorang muslim, dia ini adil. Ya. Wal khair, dia ini berada di atas kebaikan. Dia adil, yakni dia fair. Dia enggak berbuat zalim dan dia berada di atas kebaikan. Hukum asalnya demikian, maka janganlah kau berburuk sangka kepada seorang muslim. Lihada, dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, jauhilah dari sikap sering-sering berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka tersebut adalah sudah masuk dalam bentuk dosa, ya. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, iyyakum wadh-dhann, jauhilah olehmu prasangka-prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka hakikatnya adalah sedusta-dustanya ucapan. Sedusta-dustanya ucapan. Ya. Fala tadhunna bi muslim illa khairan, maka janganlah kau prasangkakan kepada seorang muslim kecuali kebaikan. Ma lam yadhhar alaihi khilafu dzalik, kecuali memang tampak dari muslim tersebut sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebaikan. Tuh, ada bukti, ya. Wa idza atharta lahu ala khata fa 'alaika bisatr. Bahkan lebih jauh lagi. Katakanlah seorang muslim kau menemukan padanya ada kekeliruan, ada kesalahan, ada maksiat yang dia lakukan. Oke? Maka yang wajib padamu adalah satr, menutupi aibnya, menutupi kesalahannya, ya. Tetap menutupi kesalahannya dan tidak fadhihah. Fadhihah yakni membongkar aib, ya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak hadis mendorong para kaum muslimin untuk saling menutupi aib satu sama lain. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi baginya baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ditutupinya aibnya, ya. Dan termasuk hamba-hamba yang senantiasa menutupi aib-aib saudaranya, ya. Lakin ma'an nasihat, tapi diiringin juga dengan nasihat, ya. Diiringin juga dengan nasihat. Tastur alaihi wala tafdahu, ya.
Kau tutupi aibnya, jangan kau bongkar aibnya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbun an tasyi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang cinta untuk tersebar, yakni mereka senang apabila tersebar keburukan di antara orang-orang yang beriman, yakni tersebar di antara kegiatan atau berita buruk di antara orang-orang yang beriman, maka mereka kelak akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ya. Nah, ini nanti jadi banyak bab masuk di bab adab juga, ya, dalam menutupi aib saudara kita. Jadi hakikatnya seorang muslim adalah dia adil dan janganlah kau berprasangka buruk padanya. Katakan kau menemukan padanya bukti-bukti keburukan, maksiat atau pelanggaran yang dilakukannya, maka yang jadi wajib atasmu adalah untuk menutupi aibnya, bukan membongkarnya kepada orang lain. Ma'azallah. Ya, apabila memang kau mencintai kebaikan yang ada padanya, maka tutupi aibnya. Kau mencintai kebaikan untuk dia, maka tutupi aibnya. Karena dengan membongkarnya tidak akan jadi kebaikan untuk dia. Tidak juga akan menjadi kebaikan untukmu, karena itu membuatmu rugi dan mengurangi pahalamu dengan membongkar aibnya. Ya, maka dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat yang membawakan makna ini, kalaupun lemah beberapa, tapi maknanya saling menguatkan satu sama lain. Yani la tu'ayyir akhak bidzambin fayu'afihi wa yabthalik. Janganlah kau cela-cela saudaramu dengan dosa yang dia perbuat. Bisa jadi Allah yu'afi, yakni memberikan taufik baginya untuk berhenti dari dosa itu. Yang ada Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bagimu dengan justru kau yang malah melakukan dosa tersebut nanti. Tuh, ma'azallah gak? Ini hampir jadi sunnatullah ini. Rasul juga bilang, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa yang mencela-cela saudaranya dengan sebuah dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Ya, awas. Ya, maka yang wajib bagi kita adalah menutupi dosa saudara kita. Kalau tapi ya bukan menutupi kemudian mendiamkan begitu saja dan tidak melakukan tindakan perbaikan. Sampaikan padanya nasihat, tapi dengan adab nasihat. Enggak nasihat yang akhirnya membongkar, membuat malu dia di hadapan khalayak ramai dan lain-lain. Enggak demikian nasihat yang tepat. Tapi diajak berdua dan disampaikan nilai-nilai tersebut. Kalau dia mau terima dari kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Ya, itu seorang ahlus sunnah di dalam menyikapi dosa. Jangan kau melihat bahwasanya dirimu lebih mulia karena kau tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Tidak. Itu hanya qadarullah. Kau tidak ditimpakan bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaramu ditimpa bala itu. Hakikatnya demikian. Tuh, kita tuh meyakininya hakikatnya demikian. Bisa jadi Allah tukar posisi itu. Saudaramu diberi taufik untuk taubat dari saudara itu, dari dosa itu, kau yang diberi bala oleh Allah untuk melakukan dosa tersebut. Bisa jadi. Allah tukar begitu bisa aja nggak? Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada satu kisah. Ada seorang mabuk-mabuk di undangan. Oke? Ini dari kawan dan kawan-kawan lah. Dia membawa minuman keras di undangan nih bawa minuman keras. Tapi minuman keras tersebut ditutupi dengan plastik hitam ditutupi begitu. Mabuk gitu. Cuman orang yang hadir di situ bisa tahu bahwa itu minuman keras. Datanglah seseorang mengingkarinya luar biasa di depan orang lain. Ente ini nggak tahu malu. Tempat acara begini lagi orang cari berkah di sini, mau lihat angkat ini itu mabok di sini ini. Begitu loh. Di depan orang-orang diingkari. Terus si pemabuk ini menyampaikan sebuah nilai yang luar biasa. Yang itu keingetan sama kita sampai sekarang. Jadi udah lah, Jal. Aneh sama ente nih, cuman beda pilih dosa doang. Yang yakin ente gak milih dosa, kebetulan ente milih dosanya yang ini, Jal. Paham gak? Jadi dia yang mengingkari ini bersih dari dosa yang nih. Dia milih dosa yang lain, cuman kebetulan gak milih nih dosa yang ini, gitu kan? Paham gak? Ya, gak begitu Anda nasihatin ente ini. Bahkan orang mabuk tau gak begini. Nasihatin harusnya ente ajak Anda berdua. Gak begini, gak di depan orang.
Ya, hakikatnya ikhwah, orang yang masih melakukan maksiat dan kemudian kita bingung melihat dan kemudian melihatnya dengan pandangan sebelah mata atau jijik, ketahuilah. Kebetulan aja ente milih dosa yang berbeda dengan kau pun ada dosa padamu. Kau memilih dosa yang berbeda aja dengan dosa yang dipilihnya. Kebetulan begitu. Betul itu. Betul. Kau diberi taufik oleh Allah untuk terjauhkan dari dosa yang itu. Tapi maknanya apakah kau tak memiliki dosa-dosa? Punya nggak? Kecuali kau berani mensucikan dirimu, siapa berani melakukan itu? Faham? Ya? Maka jangan bongkar aib orang lain. Tahan. Apa urusannya? Mesti membongkarnya. Ya? Dan ini masuk ke bab gibah. Ya, masuk ke bab gibah nanti fadhihah, bongkar aib orang lain. Dan ini diantara maqasid besar Islam, yaitu apa? Hifdzul ird, menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Bahkan di kasus zina, seseorang yang menuduh orang lain dengan berzina, kalaupun dia benar melihatnya sendiri, ini berzina, dan kemudian dia mengangkatnya ke pengadilan, ini yang menuduh harus mendatangkan 4 saksi. Mungkin nggak? Hah? Harus mendatangkan 4 saksi, ribet gak? Seolah-olah Islam tuh menutup, udah dia bikin dosa, kenapa lu bongkar? Begitu. Diberi syarat yang semi mustahil. Sampai 4 orang ngelihat sih jengah nih, orang ketahuan jalan ngintip. Iya gak? Bubar. 4 saksi juga bukan saksi ngelihat dari jauh cuman tumpuk-tumpukan, tapi ngelihat maaf, itu fikih. Ngelihat maaf, punya si lelaki masuk ke punya si wanita, kelihatan itunya betul. Mungkin gak? Lihat dikasih syaratnya segitunya. Maksudnya apa? Kalaupun iya bener ente ngelihat, tutupin. Apa urusannya angkat ke pengadilan gitu. Nah ente gak bisa datengin 4 saksi, entenya yang kena cambuk. 80 kali cambukan. Namanya haddul qadzaf. Haddul qadzaf. Menuduh zina. Tuh lihat betapa Islam menutupi aib para manusia. Si qadarullah dia terjerumus ke kesalahan, kekeliruan. Qadarullah udah. Mereka manusia. Tapi apa? Yani apa urusanmu? Kau mau berperan, mau play God? Yani turid an takunu arbaban ala ibadillah. Kau mau menjadi para rob kepada hamba Allah yang lain. Dia mau begitu. Nah, ini yang kadang terjadi pada para penuntut ilmu, terutama di masa-masa awal nuntut ilmu mereka. Seringkali memandang rendah kepada kaum muslimin yang mungkin belum mendapatkan hidayah sebagaimana yang dia dapatkan. Kemudian begitu menghina dengan kekurangan-kekurangannya, astagfirullah, berkeras di dalam perkara-perkara demikian. Ya, itu yang bicara tentang aib. Kecuali apabila kekeliruan yang dilakukannya adalah, nah ini mesti dibedain. Kekeliruan yang dilakukannya adalah kekeliruan yang juga akan membawakan dampak merugikan bagi orang lain. Tuh, ya. Seperti apa misalnya dia menipu. Beda kan dengan dia minum khamr. Gitu loh. Minum khamr dia doang sama Allah urusannya. Tapi kalau nipu, ada yang dizolimi gak hamba Allah yang lain? Fahim? Maka di dalam hal demikian, kemudian misalnya kita lihat si fulan bisnis A, bisnis sama B. Oke? Dia mau bisnis. Kita tahu si A ini penipu. Oke? Dan si B juga kita kenal. Kalau kita diam aja gak bilangin dia, si A penipu. Kitanya zalim sama si B. Kita membiarkan dia berjalan menuju jurang yang tak adil. Kitanya yang zalim justru. Dalam hal ini kadang membongkar aib diperlukan. Kadang. Demi apa? Demi menyelamatkan kaum muslimin. Tuh. Ya. Kebayang gak? Itu urusannya kerugian diantara kerugian duniawi. Apalagi kalau kerugian ya. Kerugian akhirat. Nah, dia menyerukan kepada kesyirikan. Dia menyerukan kepada kebid'ahan. Dia menyerukan kepada kesesatan. Dari situ para ulama menyebut orang-orang para da'i-da'i yang menyeru itu. Itu bentuk cinta, bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Bukan gibah, bukan bongkar aib. Awas, beda ya? Beda gak? Yang pinter bedain. Karena sebagian kaum yang beragama dengan perasaannya, yang menjadi manhajnya adalah apa yang dikatakan selera dan perasaannya, melihat
peringatan terhadap dai-dai yang membawa kesesatan ini sebagai dia mau ngomongin orang, begitu. Ya, nggak dapat ilmu orang kayak gitu. Selalu kita bilang kaidahnya, baper itu benteng yang tebal yang membatasi antara seorang penuntut ilmu dengan ilmu yang tebal. Dengan ilmu yang dia kejar. Baper itu benteng yang tebal yang membatasi, menghalangi seorang penuntut ilmu dari ilmu yang dia cari. Selalu demikian dari zaman ke zaman. Ya. Dapat difahami? Maka sebenarnya apa yang dilakukan sebagian kaum yang kemudian berprofesi sebagai orang yang mencari-cari berita pada orang lain, kemudian kasus-kasus yang terjadi pada orang lain, kemudian menyebarkannya di media-media ini, itu sangat keliru. Faham? Ini sangat keliru karena bertentangan dengan kaidah yang seharusnya. Kita mengetahui aib orang lain, aturan kita tutupin, ini dimasukin ke media dan dibacakan di media-media yang ada, entah media elektronika, media cetak dan lain-lain, sehingga orang lain mengetahui kasus tersebut. Akhirnya dengan itu justru keburukan tersebar di antara para kaum muslimin. Tuh. Tujuannya apa? Ditutupi aib orang itu tujuannya apa? Supaya tidak tasyi' al-fahisyah fil ladzina amanu. Supaya tidak menyebarnya berita keburukan di antara orang-orang yang beriman. Kalau berita keburukan sering tersebar di antara orang-orang yang beriman, akhirnya ini buruk nggak buruk lagi, biasa. Faham nggak? Artinya itu. Makanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang cinta apabila tersebarnya berita-berita keji di antara orang-orang yang beriman, tuh gitu. Oke, tersebarnya kekejian di antara orang-orang yang beriman, mereka kelak akan dapat azab yang pedih. Tuh. Dapat? Iya gak? Jadi makosidnya apa tadi? Supaya satu, terjaganya aib seorang muslim, terjaganya nama baik. Kedua, demi menjaga stabilitas moral societies, masyarakat. Ketika terjadi keburukan, kekejian, jangan disebarin sehingga para masyarakat mendengar sehingga akhirnya semakin mewajarkan itu ketika itu sering terjadi. Sekarang nih korupsi udah gak aib-aib amat bro. Iya gak? Sebar diberitain. Iya gak? Hah? Dulu orang dengar, dia hamil di luar nikah. Dulu, orang zaman dulu, kaget gak? Dia begitu. Sekarang, gak keren kalau belum begitu. Iya gak? Sekarang belum begitu. Ya, kenapa? Diwajarkan. Semakin diwajarkan karena disebarnya berita ini. Bukannya ditutupi. Akhirnya tersebarlah berita kekejian di antara orang yang beriman. Akhirnya kekejian itu semakin diwajarkan. Ya. Jadi al-mastur man bana sitroh wal mahtuk man bana hitkuh. Hukum asal seorang muslim adalah al-adalah. Adil. Ya. Kita nggak boleh memprasangkakan keburukan padanya sampai tampak dari dia bukti-bukti bahwasanya terjadi pada dia error. Begitu kan? Kalaupun kita mengetahuinya, kita lihat dulu. Ini perkara yang sifatnya maksiat pribadi antara dia dengan Allah, atau sifatnya adalah sesuatu yang merugikan orang. Kalau urusan dia dengan Allah, kejaga aibnya. Tapi ketika ini menjadi sesuatu yang kemudian merugikan orang lain seperti kasus tadi, menipu dan lain-lain. Oke? Maka ini peringatkan, sampaikan agar orang-orang terhindarkan darinya. Ya, terhindarkan dari keburukannya. Ya. Apalah lagi masalahnya masalah agama. Ketika seseorang menjelaskan, menyeru manusia kepada poin-poin atau nilai-nilai yang bertentangan dengan usul akidah ahlus sunnah. Nah, dari zaman ke zaman ulama mengingkari hal tersebut. Ya. Fix. Bab ini jelas ya, bab 141 ya. 142. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulan nasibi." Apabila kau mendengar seseorang berkata, dia orang nasibi, fa'lam annahu rafidi, maka ketahuilah bahwasanya dia itu, yang dia ngomong tadi, yang menuduh nasibi, dia itu seorang rafidah, dia seorang Syiah. Anda bacakan aja dulu, nanti Anda jelaskan. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulan musyabbih, dan apabila kau mendengar
seseorang berkata dia ini seorang musyabbih. Musyabbih, faham? Nasibi apa tadi? Nasibi ini yang membenci ahlul bait. Membenci ahlul bait. Rafidhi itu apa? Rafidah, Syiah. Zain? Dan apabila kau mendengar seseorang berkata, dia ini seorang musyabbih. Musyabbih yakni yang mentashbih Allah subhanahu, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Au fulan yatakallam bitashbih, atau dia berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'lam annahu jahmi. Maka ketahuilah, yang ngomong begitu, yang menuduh itu, dia seorang Jahmiyah. Ya, Jahmiyah yakni pengikut Jahm ibn Safwan, yang mulai mentawil asma wa sifat. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul takallam bitauhid, dan apabila kau mendengar seseorang berkata, coba jelasin tauhid. Ya, wasyrah li tauhid, coba jelasin tauhid kayak gimana? Begitu. Fa'lam annahu kharijiyyun mu'tazili. Ketahuilah, awas, dia ini seorang khawarij, dia seorang mu'tazilah. Ya. Au yaqul fulanun mujabbir, au yatakallam bil ijbar, au yatakallam bil adl. Fa'lam annahu qadari. Apabila kau mendengar seseorang, dia berkata, oh dia ini mujabbir, dia ini jabariyah. Oke? Dia berbicara tentang konsep keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengatakan bahwa saya manusia nih nggak bisa lepas dari takdir. Mujabbar itu begitu artinya. Oke? Nah yang menuduh begitu, katakan bahwa yang menuduh begitu, ketahuilah bahwa yang menuduh begitu hakikatnya dia seorang qadariyah. Orang yang mengingkari keberadaan takdir. Lianna hadhil asma muhdatsah ahdatsaha ahlul bidah. Dikarenakan gelar-gelar itu tadi, nama-nama tadi, itu nama-nama yang hakikatnya muhdats, yang dibuat-buat. Dijadikan oleh para ahli bid'ah. Zain? Faham gak bab ini maksudnya apa? Begini, musuh-musuh sunnah, seringkali memberikan ungkapan-ungkapan, julukan-julukan kepada para ahli sunnah, dengan julukan-julukan untuk membuat manusia kabur darinya, begitu. Menakut-nakuti para manusia darinya. Yunaffir an-nas anhum. Fahim gak? Seperti perkataan Khawarij sekarang akan berkata, dia ini penjilat penguasa. Tuh, yang ngomong gitu, ketahuilah dia pemberontak sebenarnya. Tuh, paham gak? Baru dapat loh. Fahim gak? Para musuh-musuh sunnah, seringkali mereka akhirnya memberikan kepada kita gelar-gelar, cap-cap kepada para ahlu sunnah yang membuat manusia kabur dan takut dari mereka. Contoh, ada kaum Rafidah yang berlebihan di dalam mengagungkan Ali radhiyallahu anhu dan para ahlul bait. Bahkan pengagungan mereka sampai titik syirkiyat, sampai kasus-kasus yang sifatnya syirik dan kufur. Di antara yang mereka ada yang berkata, akhta Jibril salah dalam membawa risalah, harusnya kepada Ali. Ada yang berkata Abu Bakar dan Umar sanama al-Arabi. Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Arab. Mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum kecuali 7 orang dari mereka. Mengkafirkan para ummahatul mukminin. Pokoknya mengagung-agungkan ahlul bait aja. Oke? Ketika datang seseorang mengingkari mereka dan penyimpangan mereka dan berlebihannya mereka kepada ahlul bait, dituduhlah ahlu sunnah ini yang mengingkari mereka dengan nasibi. Oh emang dia sih para pembenci ahlul bait. Tuh bikinlah nasibi gitu. Hakikatnya nasibi ada gak? Ada nasibi. Ada kaum yang emang benci luar biasa kepada ahlul bait sampai akhirnya menumpahkan darah para ahlul bait. Demikianlah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Tuh. Emang ada, kelompok tersebut ada. Sampai terbunuhnya Husain dan kemudian para keluarganya dan keturunannya di Karbala, betul terjadi. Ada itu, nasibiyah itu ada. Kita mengingkari berlebihannya Syiah, Rafidah di dalam mengagungkan ahlul bait, bukan maknanya kita pun membenarkan tindakan itu. Enggak, paham enggak? Cuman dituduh ya sama Syiah, oh kita mah di situ emang nasibi gitu. Untuk membuat manusia lari dari kita, begitu. Paham? Dapat ya? Maksud tujuan gaya ahli bidah dari zaman ke zaman tuh begitu. Maksudnya akan menuduh ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang bikin manusia kabur dari mereka. Bukan baru sekarang Jal. Maksudnya itu begitu. Paham gak? Ya?
Apabila kau mendengar seseorang fulan musyabbih. Nih, Ahlus Sunnah menegaskan, menetapkan asma was sifat. Allah punya tangan sebagaimana dikhabarkan. Tangannya kayak gimana? Wallahu alam. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan dan keperkasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita kan menetapkan Allah punya tangan. Ada sebagian kaum yang gak terima isbat asma wa sifat. Sehingga mereka akhirnya setiap ada asma wa sifat ditakwil. Mereka mentakwil, memalingkan makna tangan menjadi kuasa. Oke? Untuk mencela Ahlus Sunnah yang menegaskan asma wa sifat, mereka bilang, oh Ahlus Sunnah ini musyabbih. yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menurut mereka, kok Allah punya tangan? Tangan kan punyanya makhluk. Masa Allah punya tangan? Tuh Ahlus Sunnah bilang Allah punya tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Cenah. Jadi kalau ada orang bilang bahwasanya oh dia musyabbih, bisa jadi tuh yang ngomong, yang nuduh, dia hakikatnya dia pentakwil asma wa sifat. Dia emang ngikutin mindsetnya Jahm bin Safwan. Yang emang menafikan adanya asma, menafikan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gak? Gayanya ahli bidah, ketebak banget gak? Ya? Terusin jangan. Yani sebagaimana kita yang mengingkari kelirunya dakwah-dakwah sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingkari, kenapa? Karena terjadi pada mereka kasus-kasus yang seringkali nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, dari amalan-amalan ritualnya, bahkan dari keyakinan yang pengagungan yang berlebihan, apalagi pengagungan kepada makhluk dan individu berlebihan. Ketika kita mengingkari mereka, dituduhlah kita orang-orang yang membenci Ahlul Bait, dituduhlah kita nasibi. No, dapat. Fahim? Ya? Dari situ Imam Ahmad rahimahullah dituduhlah dia musyabbih. Mentasbih asma, mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ungkapan tasbih ini ungkapan yang mereka buat-buat karena hakikatnya tidak dinafikan oleh syariat. Yang dinafikan oleh syariat nih Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan. Yang dinafikan itu tamtsil, bukan tasbih. Hakikatnya itu begitu. Karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'un, bukan laisa kasyibhihi. Tuh. Berarti yang dinafikan hakikatnya adalah tamtsil, bukan tashbih. Ya? Tashbih dalam artian sama. Tamtsil dalam artian serupa. No. Yang kita bilang Allah punya tangan sama seperti makhluk juga punya tangan. Tuh. Tapi apakah maknanya tangan Allah serupa dengan tangan makhluk? Tidak. Tuh, kita tidak mentamsil, tapi mentashbih. Kita bilang sama, tapi nggak mesti serupa. Tangan yang sesuai dengan seluruh keagungan, keperkasaan, kesempurnaan, dan keindahan yang ada padanya. Tuh. Jadi hakikatnya yang dinafikan syariat ini, tamfil bukan tashbih. Cuman ahli bid'ah pengen melesetin itu. Dibikinlah gelar tashbih ini buat mencela para musbitun, para kaum yang mengisbat asma was sifat. Wa in hambaliyan qultu qalu bi annani thaqilun baghidun hululiyun mujassimu. Tuh dituduh mujassim. Tuh. Apabila aku berkata aku adalah seorang hambali, mereka akan berkata aku ini keras sengke katanya. Aku mujassim. Mujassim yang ini memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Buat mereka Allah ini enggak berfisik gitu. Paham enggak? Allah ini sesuatu yang di luar ruang dan di luar waktu, begitu. Allah di mana? Allah di mana-mana. Pokoknya Allah di luar ruang, di luar waktu. Allah fisiknya kayak Allah nggak berfisik, yang berfisik nih makhluk. Pokoknya Allah ada, cuman nggak berfisik. Pokoknya tuh lihat, ujung-ujungnya lu mau bilang Allah nggak ada, Jal. Innama haula qaumun adha'u rabbahum. Mereka nih hakikatnya adalah kaum yang menghilangkan, mendelet Tuhan mereka. Karena sesuatu yang emang exist, sifat paling dasar wujud pada Allah, harus punya sifat. Harus punya sifat. Harus berada di dalam ruang dan waktu. Punya posisi, di mana? Di langit, di atas arsy. Kalau emang exist, kalau emang ada gitu, kalau emang ada. Ente bilang Allah di mana? Allah enggak di mana-mana. Allah di mana-mana, Allah enggak di mana. Allah di satu waktu Allah tidak di mana-mana, satu waktu Allah pun di mana-mana. Apa sih? Jahmiyah Mu'tazilah.
Sesuatu yang masuk kata di mana adalah makhluk. Allah di luar ruang dan di luar waktu. Karena dia bukan makhluk. Apa tahu? Nimbang-nimbang Allah dengan timbangan-timbangan yang datang dari kufar. Ketika kita bilang Allah punya fisik. Sebagaimana Allah kabarkan melalui kitabnya dan melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yadullah fawqa aydihim. Wa qalatil yahudu innama yadallahi maghlulah. Ya kan? Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya kan? Yauma yukshafu an saq. Tuh pada hari ketika tersingkap betis. Tuh betis. Ngomongin betis siapa emang itu? Rasul bilang wada'allahu qadamahu 'alan nar. Allah pun menaruh kakinya di atas neraka dan diinjak neraka. Allah punya kaki. Tuh. Sama seperti makhluk punya tangan, punya muka, punya kaki. Sama seperti makhluk punya tangan, punya muka, punya kaki. Tuh. Tapi apakah mukanya, tangannya, kakinya sama dengan muka, tangan, dan kaki makhluk? Loh, nggak begitu. Awas, kita tidak mentamfil, tidak menyerupakan Allah. Tangan, kaki, wajah yang ada yang sesuai dengan seluruh kesempurnaan, keagungan, dan keindahan yang ada padanya. Wallahu a'lam bentuknya gimana. Jangan tanya-tanyain. Zen? Dengan ini kita dibilang mujassim, berarti kaum yang memfisikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ketahui, kalau ada orang nuduh kita, nuduh, no dia mujassim, nah ketahuilah, no yang nuduh dia Jahmiyah. Dia Mu'tazilah. Yang mentakwil asma was sifat. Ya. Apabila seseorang berkata, jelaskan tentangku tentang tauhid, padaku tentang tauhid. Jelaskan aku tentang tauhid. Coba tauhid kayak gimana sih? Tuh. Nantang-nantang begitu, ketahuilah. Dia ini seorang khawarij dan mu'tazilah. Oke? Karena mereka punya konsep tauhid sendiri. Mereka punya konsep tauhid sendiri ya. Di antaranya takwil asma wa sifat itu. Buat mereka itu. Dan kemudian, mereka punya konsep tauhid yang sangat bertentangan dengan tauhid yang didogmakan oleh para ahlus sunnah. Ya. Kalau dia mujabbir yakni mengatakan bahwa saya makhluk manusia itu nggak bisa lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kita ini bagaimanapun yang akan terjadi pada kita mau nggak mau adalah apa yang telah dituliskan Allah pada kita itu mujabbir. Okay? Nah kalau ada seseorang menuduh ahlus sunnah yang mengisbat qadar dengan katanya mereka nih jabariyah begitu, okay? Ketahuilah tuh yang nuduh hakikatnya menafikan qadar. Dia tuh qadariyah hakikatnya. Gitu. Ya? Zen. Kita dengarkan dulu azan. Kemudian kita lanjutkan kitab selanjutnya. Insya Allah ini penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.